Bunga mawar, bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai potensi pemanfaatan limbah slag industri peleburan aluminium Kecamatan Sumobito, Jombang sebagai eco-paving block. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Vivi Nur Alifa, NIM 57. Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metodologi penelitian, serta anggaran dan jadwal penelitian. Latar belakang adanya penelitian ini yaitu perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya pembangunan tersebut, maka ketersediaan material bahan bangunan alam akan semakin menipis. Oleh karena itu, bagaimana peran seorang engineer untuk memberikan suatu inovasi agar dapat memenuhi setiap permintaan konsumen dengan kualitas yang terjamin. Dengan kemajuan teknologi yang ada, inovasi dalam bidang manufaktur dapat berupa rancangan maupun material yang digunakan. Beton merupakan salah satu material yang sering dipakai dan dipilih dalam bidang manufaktur. Saat ini sering terlihat pengerasan jalan dengan menggunakan media selain aspal, yaitu dengan menggunakan beton atau paving block. Sifat yang dimiliki paving block bergantung pada sifat dasar bahan, kemudian proporsi penggunaan, kemudian metode pengerjaan, dan penggunaan bahan campuran. Dalam penelitian ini, penggunaan bahan campuran dapat berupa limbah slag aluminium daerah Sumobito, Jombang. Hal ini akan dapat mengurangi dampak negatif akibat pencemaran yang ada di lingkungan. Kita lihat bagaimana saat ini kondisi yang ada di Sumobito, Jombang. Kondisi saat ini yang ada di Kecamatan Sumobito, Jombang. Menurut kabar berita kompas.com menyebutkan bahwa limbah abu aluminium dijadikan sebagai material penguruk jalan. Selain itu, dalam jurnal mojo.com disebutkan bahwa limbah B3 dijadikan akses jalan menuju kandang ayam. Padahal hal tersebut akan berakibat fatal terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memanfaatkan limbah slag aluminium sebagai paving block agar dapat termanfaatkan lebih baik dan dapat mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuatan eco-paving block yang memanfaatkan limbah slag industri peleburan aluminium Sumobito, Jombang. Selanjutnya yaitu mengetahui pengaruh penambahan limbah slag industri peleburan aluminium Sumobito, Jombang dalam pembuatan eco-paving block. Lalu apa sih yang disebut dengan paving block? Paving block adalah suatu benda yang tersusun dari campuran semen Portland, agregat halus, dan air yang mengeras, atau biasa disebut juga dengan reaksi hidrolisis. Kemudian dibentuk sesuai dengan ukuran yang ada dan standar baku mutu yang ada. Komponen penyusun paving block ada SiO2, kemudian Al2O3, ada Fe2O3, CaO, dan H2O. Selain itu, keunggulan yang ada dalam paving block yang pertama yaitu menjaga keseimbangan air tanah. Kemudian dapat memiliki daya serapan air yang baik. Oleh karena itu, paving block banyak digunakan sebagai pengeras jalan. Jadi apa sih itu sebenarnya limbah slag aluminium? Jadi limbah slag aluminium adalah limbah abu sekunder yang diperoleh dari proses peleburan ROS yang tidak mencapai titik didih aluminium sehingga diproses kembali pada tungku pembakaran. Menurut Saraswati dan Razif tahun 2020. Limbah ini tergolong limbah B3 dengan kode B3132. Untuk komponen penyusun dari limbah slag aluminium dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ada kandungan terbesar yaitu Al2O3.
Metodologi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Ada yaitu semen, pasir, air, dan juga limbah, dipisahkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian menyiapkan cetakan dengan diberi pelumas oli. Ukuran cetakan 20 kali 10 kali 6 cm kubik. Selanjutnya menimbang material dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian dilakukan proses mixing material atau pencampuran bahan-bahan dengan menggunakan mixer. Hal ini bertujuan untuk menghomogenkan. Selanjutnya dilakukan proses pencetakan. Diberi perlakuan dengan menghentak-hentakkan cetakan agar dapat memadat dengan sempurna. Kemudian dilakukan proses hardening. Di sini didiamkan di suhu ruangan selama 24 jam. Kemudian dilepas dan segera dilakukan proses curing atau perawatan bata beton. Proses curing dilakukan pada umur 3, 7, dan 28 hari. Kemudian dilakukan pengujian kuat tekan dan ketahanan aus. Kemudian anggaran biaya dalam penelitian ini memerlukan biaya 6.641 untuk perlengkapan yang diperlukan. Kemudian ada 1 juta untuk bahan habis pakai, 500.000 untuk perjalanan, dan lain-lain 200, hingga total keseluruhan mencapai 8.341.000 rupiah. Selanjutnya ada timeline kegiatan dalam penelitian ini. Pada bulan pertama dilakukan perumusan masalah, studi literatur, dan penyusunan proposal. Kemudian bulan kedua dilakukan persiapan alat dan juga bahan. Kemudian bulan ketiga dilakukan proses penelitian pembuatan eco-paving block dan juga menyusun laporan kemajuan. Selanjutnya bulan keempat dan kelima dilakukan pengujian karakterisasi dan juga analisis data dan juga menyusun laporan akhir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak yang ada di slide ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.